jadi sebenarnya hak guna bangunan itu merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, Kak. Jadi bisa di atas tanah orang lain atau bisa juga di atas tanah negara. Jadi kita cuman punya bangunannya aja nih. Kita punya hak atas bangunannya aja, tapi tanahnya itu punya orang lain atau tanah negara. Halo teman-teman, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Ihda Aulia Rahma. Pada episode Smart Podcast kita kali ini, kita akan membahas nih seputar hak atas tanah. Tepatnya, bisa nggak sih hak guna bangunan yang telah dibebani hak tanggungan berubah menjadi hak milik? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Kak Novita Indasari dari PDB Law Firm. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Novita, terima kasih nih Kak karena sudah bersedia hadir untuk mengisi Smart Podcast pada episode kali ini. Baik Kak Ida, halo juga Kak Ida. Terima kasih juga karena sudah diundang kembali nih di Smart Podcast kali ini. Oke Kak Novita, tadi kan udah sempat saya singgung nih Kak bahwa topik pada episode Smart Podcast kita kali ini adalah seputar hak atas tanah. Tepatnya, bisa nggak sih hak guna bangunan yang telah dibebani hak tanggungan berubah menjadi hak milik? Nah mungkin sebelum kita membahas terkait hal tersebut, bisa dijelaskan nih Kak, apa sih kemudian pengertian dari hak bangunan dan juga hak tanggungan itu sendiri? Oke Kak Indah, jadi sebenarnya hak guna bangunan itu merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri Kak. Jadi bisa di atas tanah orang lain atau bisa juga di atas tanah negara. Jadi kita cuman punya bangunannya aja nih, kita punya hak atas bangunannya aja, tapi tanahnya itu punya orang lain atau tanah negara. Nah, sedangkan hak tanggungan itu merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagai pelunasan utang, Kak. Jadi, hak guna bangunan yang dibebani hak tanggungan itu merupakan hak guna bangunan yang dijaminkan sebagai pelunasan utang. Nah, bisa nggak sih hak guna bangunan yang dibebani hak tanggungan ini dirubah menjadi hak milik? Nah, jawabannya itu bisa, Kak. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998, di mana dalam Permen Agraria ini mengatur mengenai perubahan hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah untuk rumah tinggal menjadi hak milik. Gitu, Kak. Oke Kak Novita, jadi memang bisa ya Kak kemudian hak guna bangunan yang telah dibebani hak tanggungan ini berubah menjadi hak milik. Nah kira-kira kemudian apa sih Kak syarat agar hak guna bangunan yang telah dibebani hak tanggungan ini bisa berubah menjadi hak milik? Oke Kak Ida, mengenai syarat untuk supaya hak guna bangunan yang dibebani hak tanggungan ini bisa berubah menjadi hak milik. Nah, salah satu syarat utamanya itu adalah mendapat izin dari pemegang hak tanggungan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa izin ini bukan secara lisan tapi secara tertulis dan juga disertai dengan penyerahan hak tanggungan atau sertifikat hak tanggungan itu kepada si pemohon perubahan HGB menjadi hak milik. Nah, sedangkan untuk syarat-syarat lain terkait dengan perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik itu sama seperti yang kita bahas di podcast sebelumnya nih Kak, tentang perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik. Namun, khusus dalam kasus ini perlu ditambahi dengan adanya izin tertulis dari pemegang hak tanggungan dan juga penyerahan sertifikat hak tanggungan. Oke Kak Novita, berarti memang agar kemudian hak guna bangunan ini yang telah dibebani hak tanggungan bisa berubah menjadi hak milik, diperlukan adanya izin tertulis dan penyerahan sertifikat hak tanggungan dari pemilik hak tanggungan kepada pemohonnya Kak. Nah kira-kira kemudian bagaimana nih Kak nasib dari pemegang hak tanggungan itu sendiri? Oke Kak Indah, jadi terkait dengan hak tanggungan yang tadi kan diserahkan ya Kak sertifikatnya. Nah, gimana sih nasibnya? Apakah dia akan hilang atau gimana?
Nah, sebenarnya kalau kita pahami kembali dalam proses perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik itu sebenarnya terdiri atas 3 proses nih Kak, yaitu dimulai dari permohonan perubahan HGB menjadi hak milik, kemudian penghapusan hak atas tanah yaitu berupa HGB tadi, kemudian baru pemberian hak atas tanah yang baru berupa hak milik. Nah, jadi dalam memberikan hak atas tanah yang baru, itu diperlukan adanya proses penghapusan hak atas tanah yang lama. Jadi hak atas tanah yang lama ini akan jadi hapus, termasuk juga hak tanggungan yang dibebankan kepada HGB yang tadi. Jadi nasib dari sertifikat hak tanggungannya tadi itu hapus, Kak. Oke Kak Novita, tadi kan disebutkan nih bahwa hak tanggungannya menjadi hapus. Nah kira-kira kemudian gimana nih Kak nasib dari jaminan atas hak guna bangunan tersebut? Oke Kak, jadi memang ya Kak, kita juga harus memikirkan gimana nih nasib dari pemegang hak tanggungan, apakah dia akan kehilangan jaminannya atau bagaimana. Nah, kalau kita merujuk kepada pasal 3 ayat 1 Permen Agraria yang tadi, yaitu Permen Agraria nomor 5 tahun 1998, itu sebenarnya sudah menjamin Kak bahwasannya untuk kelangsungan kredit ketika ada perubahan HGB menjadi hak milik, maka ketika mengajukan permohonan, sebelum mengajukan permohonan, si pemegang HGB ini dapat memberikan surat kuasa membebankan hak tanggungan pada objek hak milik yang akan diperolehnya nanti. Jadi sudah dijamin sebenarnya dalam Permen Agraria tersebut kalau nantinya ketika hak miliknya sudah diperoleh, perubahan HGB-nya berhasil dan memperoleh hak milik, kemudian hak tanggungannya akan dibebankan kepada hak milik. Seperti itu, Kak. Oke Kak, jadi memang sudah dijamin ya Kak terkait status dari jaminan itu sendiri. Benar Kak Ida, namun kita juga harus jeli ya Kak, dalam Permen Agraria nomor 5 tahun 1998 yang tadi, sebenarnya kalau kita cermati, dia menggunakan frasa dapat memberikan surat kuasa membebankan hak tanggungan, bukan menggunakan frasa harus atau wajib. Nah, yang ditakutkan adalah bagaimana nih kalau misalnya si pemohon perubahan HGB menjadi hak milik yang tadi itu tidak memberikan jaminan hak tanggungan lagi kepada pemegang hak tanggungan sebelumnya. Nah, untuk menjamin hal ini Kak, jadi kan tadi di awal kan prosesnya ada izin terlebih dahulu ya dari pemegang hak tanggungan. Nah, ketika proses permohonan izin tadi, sebaiknya pemegang hak tanggungan ini juga membuat perjanjian Kak dengan pemegang HGB dengan menyatakan bahwasannya ketika perubahan HGB-nya sudah berhasil menjadi hak milik, maka hak milik yang telah berhasil didapat dari perubahan HGB itu wajib dibebankan hak tanggungan juga, yang mana hak tanggungan ini kemudian diserahkan kepada pemegang hak tanggungan sebelumnya. Oke Kak, nah mungkin untuk mengakhiri topik pada episode podcast kita kali ini dari Kak Novita sendiri, apakah mungkin ada saran, pendapat, atau closing statement terkait topik pada episode podcast kita kali ini nih Kak? Oke Kak Ida, mungkin untuk closing statement kalau kita kembali ke topik yang tadi mengenai bisa nggak sih hak guna bangunan yang dibebani hak tanggungan itu dirubah menjadi hak milik, maka jawabannya sesuai podcast yang tadi adalah bisa berdasarkan Permen Agraria nomor 5 tahun 1998. Nah, syaratnya adalah mendapat izin dari pemegang hak tanggungan yang tadi. Nah, kita juga tahu nih Kak bahwasannya perubahan HGB menjadi hak milik itu memang sangat bermanfaat ya, karena hak milik itu merupakan hak atas tanah yang paling kuat, paling penuh dan juga bisa dimiliki selama-lamanya, bisa diturunkan juga. Sedangkan kalau HGB itu kan ada jangka waktunya, jadi sangat banyak sekali manfaat perubahan HGB menjadi hak milik. Namun yang perlu kita pahami adalah dalam kasus ini untuk menjamin jaminan yang tadi dipegang oleh pemegang hak tanggungan, maka sebaiknya ketika proses permohonan izin kepada
pemegang hak tanggungan, maka sebaiknya dibuat nih perjanjian untuk menjamin bahwasannya ketika sudah berhasil merubah menjadi hak miliknya tadi juga harus dibebankan hak tanggungan juga menjadi jaminan utang yang sebelumnya sudah dilakukan. Baik Kak Novita, terima kasih nih Kak karena sudah bersedia hadir untuk mengisi episode podcast kita kali ini untuk sharing ilmu dengan saya dan juga teman-teman. Oke Kak Ida, sama-sama. Bagi teman-teman yang mungkin ada saran atau pendapat yang berbeda dengan Kak Novita terkait topik pada episode podcast kita kali ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada episode Smart Podcast berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih jauh terkait hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengikuti PLKH yang diadakan oleh Smart Weekend Profesional tiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses di website kami di www.veloj.id. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan salam smart!